Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung 24 Jam. Kami akan menghadirkan berita yang sudah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Beda partai, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana dan keluarga kompak nyoblos bareng. Wali Kota Dwiana dan juga keluarga mencoblos di TPS 7 Kelurahan Palapa, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Rabu 14 Februari 2024. Eva Dwiana datang bersama suami Herman HN dan anaknya yang berbeda partai dengannya. Diketahui Wali Kota Eva Dwiana merupakan kader dari PDIP, sementara suami Eva yakni Herman HN merupakan ketua dari DPW Partai Nasdem Lampung. Adapun anaknya Rahmawati Hardina yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil Lampung 1 dari Partai Nasdem. Dari pantauan Tribun Lampung, Eva Dwiana dan keluarga tiba di TPS sekira pukul 08.17 waktu Indonesia bagian Barat. Setibanya di ruangan TPS, Eva Dwiana beserta suami dan anaknya langsung menyerahkan surat undangan memilih kepada petugas KPPS. Prabowo Gibran unggul telak di 6 TPS Metro Pusat. Pasangan calon presiden atau Capres Prabowo Gibran unggul telak di perhitungan surat suara di 6 TPS berbeda di Kecamatan Metro Pusat Lampung. Berdasarkan dari informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung, di 6 TPS yang terletak di Kelurahan Metro dan Kelurahan Hadimulyo Timur, pasangan Capres Prabowo Gibran unggul jauh dari pasangan Capres Anies Muhaimin dan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Ratusan surat suara di TPS Tanjung Senang telah tercoblos. Begini penjelasan dari KPPS. Ratusan surat suara caleg DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bandar Lampung telah tercoblos sebelum digunakan. Peristiwa itu terjadi di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Rabu 14 Februari 2024. Ketua KPPS setempat Abu Salim menjelaskan sebelum pemungutan suara berlangsung, pihaknya telah mengecek surat suara dan dipastikan masih tersegel. Ia mengatakan kertas suara yang sudah tercoblos sebanyak 133 lembar. Kasus dugaan kecurangan pemilu ditemukan di TPS 19 Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung pada hari ini. Ditemukan ratusan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten telah tercoblos di TPS 19. Kejadian ini bermula saat seorang pemilih yang sudah berada di bilik suara kaget karena surat suaranya telah tercoblos. Sebanyak 77 napi di Polda Lampung ikut nyoblos siang tadi. Polda Lampung menyebutkan sebanyak 77 narapidana bakal ikut mencoblos di Pesta Rakyat Pemilu 2024. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadila mengatakan pihaknya memberikan kesempatan bagi para narapidana tersebut untuk menggunakan hak pilihnya. Kombes Pol Umi mengatakan tahanan di dalam rutan Tahti Polda Lampung totalnya mencapai 129 orang. Hanya saja ada 77 yang diberikan kesempatan berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Lampung Selatan. Adapun para tahanan akan mulai mencoblos pada pukul 12 siang. Ada harimau lucu hingga reog Ponorogo di salah satu TPS yang ada di Lampung Barat. Salah satu TPS di Lampung Barat, yakni Lampung, dimeriahkan dengan kehadiran harimau lucu nan imut hingga reog Ponorogo. Bukannya takut, warga Lampung Barat yang ada di TPS tersebut malah senang dan gembira saat adanya harimau dan reog Ponorogo tersebut. Usut punya usut, harimau dan reog Ponorogo di TPS itu merupakan warga Lampung Barat yang sedang memakai kostum menyerupai keduanya. Kejadian menarik ini terjadi di TPS 14 yang ada di Kelurahan Waimangku, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Alih-alih ingin terlihat seram, 5 warga yang berkostum binatang dan 7 anggota KPPS berkostum reog Ponorogo itu malah memancing gelak tawa. Warga Talang Padang tewas tenggelam saat mencari udang di sungai. Komariah 50 tahun, warga Pekun Kejayaan, Kecamatan Talang Padang, Tangkamus, Lampung ditemukan tak bernyawa karena tenggelam di Sungai Tanjung Lili pada Selasa 13 Februari 2024 malam. Robi Rusli, Koordinator Pos Basarnas Tangkamus mengatakan korban diduga terseret arus sungai sekitar pukul 16.00.
Komariah pergi ke sungai untuk mencari udang dan menurut keterangan dari warga, di sungai tersebut memang banyak udangnya. Robi menceritakan kronologi tenggelamnya korban. Saat itu korban sengaja menunggu hujan sebelum mencari udang. Setelah hujan turun, korban turun ke sungai. Ketika sedang asik mencari udang, tiba-tiba datang arus besar dari arah lain dan menghantam tubuh korban. Tubuh korban terseret arus sungai dan dinyatakan hilang. WPD di Rutan Kelas 2B Krui antusias ikuti pencoblosan pemilu pada hari ini. Warga Binaan Pemasyarakatan atau WPB di Rutan Kelas 2B Krui antusias mengikuti pencoblosan pemilu 2024. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi terlihat para WPB sejak pagi mulai menempati tempat duduk mengantri di TPS khusus yang ada di Rutan. Dari Kepala Rutan Kelas 2B Krui Fajar Fardian mengatakan pencoblosan di TPS khusus ini mulai dibuka sejak pukul 8 pagi. Ia memastikan seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih bisa memilih di TPS tersebut. Dikatakannya tidak ada intervensi terhadap penggunaan hak pilih para napi. Semua narapidana dihimbau agar menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Sementara itu dari Ketua KPU Pesisir Barat Marlini menjelaskan, selain ada 108 pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada sebanyak 68 pemilih warga binaan masuk dalam daftar pemilih tambahan. Terungkap, selebgram Adelia Putri dikirimi sebanyak 3,67 miliar dari sang suami dari balik penjara. Selebgram Adelia Putri Salma disebut-sebut menerima aliran dana dari sang suami yang berstatus narapidana. Nilainya sangat fantastis, yakni mencapai 3,67 miliar. Lalu bagaimana cara David alias Kadafi, suami Adelia Putri Salma, mengirimkan uang ke sang istri dalam penjara? Fakta baru terungkap. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung pada Selasa kemarin, David alias Kadafi, suami dari Adelia Putri Salma, kini yang berada di sel tahanan karena kasus narkoba. Kadafi dihadirkan menjadi saksi bersama dua narapidana lainnya, yakni Muhammad Nazwar Syamsu dan juga Hendra. Mereka sama-sama penghuni lapas Banyuasin. Unik, anggota PPS di TPS 21 Kota Karang kompak pakai baju adat Bugis. Tempat pemungutan suara atau TPS di Bandar Lampung yakni pada pemilu 2024 diwarnai dengan berbagai tema unik. Adapun sejumlah tema unik di TPS di Bandar Lampung mulai dari tema Valentine, pernikahan, tema konsep hajatan, pertanian, tema pink hingga tema kemerdekaan. Salah satu TPS di Bandar Lampung yang memeriahkan tema unik di Bandar Lampung yakni TPS 21 Kota Karang, Teluk Betung Timur yang mengusung tema pakaian adat Bugis. Ketua PPS TPS 21 Kota Karang, Winda Haji mengatakan dipilihnya tema adat Bugis lantaran warga sekitar TPS mayoritas merupakan warga suku Bugis dari Sulawesi Selatan. Ia menyebut dipilihnya pakaian adat Bugis guna menjadikan TPS 21 unik dari berbeda dengan yang lain. Berikut ini ada Gubernur Lampung Arinal Junaidi bersama sang istri nyoblos di TPS 22 Sepanjaya. Gubernur Arinal Junaidi melakukan pencoblosan di TPS 22 yang berlokasi tak jauh dari rumah Kelurahan Sepanjaya, Labuan Ratu, Bandar Lampung pada Rabu 14 Februari 2024. Pada pukul 8 pagi, Arinal datang bersama dengan sang istri yakni Riana Sari Arinal. Keduanya kompak datang dengan mengenakan pakaian putih. Para petugas seperti anggota KPPS bersaksi, beserta jajaran Komisioner KPU Kota Bandar Lampung turut menyambut kedatangan Gubernur Lampung tersebut. Keduanya kemudian mengikuti prosedur yang ada guna menggunakan hak pilih dalam pemilu 2024. Arinal kemudian mulai memasuk bilik suara setelah beberapa saat menunggu untuk antri di kursi tunggu. Selang beberapa menit kemudian Arinal segera menghampiri kotak suara untuk kemudian menyumbangkan hak suaranya.